kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika kebenaran-Mu ada di dalam hidup kami, bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Ketika firman-Mu hidup di dalam hidup kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merdeka. Kami bebas dari segala penghakiman, kami bebas dari segala ikatan-ikatan atau tuduhan-tuduhan atau intimidasi dari setiap kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengintimidasi kami agar kami tidak melakukan apa-apa di dalam pekerjaan Bapa. Terima kasih malam hari ini Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru, semangat baru, roh yang baru, agar kami terus hidup takut akan Tuhan dan mengenal Engkau dengan benar. Bukan hanya sekedar kami menjadi orang-orang Kristen yang memenuhi bangku gereja atau bangku dalam persekutuan, tapi orang-orang Kristen yang menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan orang-orang di sekeliling kami dan juga untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk tetap bertekun di dalam pengajaran-Mu Bapa, sehingga kami terus berjalan dalam tuntunan Roh-Mu Bapa, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan kami fokus pada tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami siap diberkati Tuhan, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Apa kabar? Luar biasa. Siapa yang luar biasa hari ini? Haleluya. Ya. Oke ya, semangat anak-anak muda. Ada ibu-ibu, ada juga yang sudah dewasa ya. Tapi ukuran kedewasaan kekristenan atau kerohanian itu tidak diukur dari usia kita ya. Ada juga usia yang sudah 60, rohaninya masih seperti anak-anak, bahkan seperti bayi ya kan. Ada juga yang usianya mungkin masih usia baru 10 tahun atau 5 tahun, tapi dia dewasa secara rohani. Bahkan bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan orang-orang dewasa atau menegur, menasihati orang tua untuk mungkin mengenal Tuhan dengan benar. Banyak kalau saudara lihat ada anak-anak yang mungkin imannya jauh lebih hebat daripada iman para orang tua ya. Jadi artinya bahwa ukuran kedewasaan rohani seseorang itu tidak diukur dari umur ya, tapi bagaimana sikap atau relation atau hubungan orang tersebut dengan Tuhan, kan? Yang paling penting kan di dalam kekristenan itu bukan soal berapa kali kita ibadah dalam satu minggu, bukan ya, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan, sehat atau tidak ya. Sehat tidaknya relasi kita dengan Tuhan itu tergantung dari kita pribadi masing-masing ya. Nah saudaraku, kan kita baru-baru ini kita memperingati hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus ya. Dan saya mau tanya nih, semua sudah yakin nggak semua dipenuhi Roh Kudus? Amin. Amin. Semua siapa yang dipenuhi Roh Kudus hari ini? Sudah yakin, angkat tanganmu. Ya. Kok ada bingung ya? Masih banyak dosa ya kan? Belum semangat melayani Tuhan. Apakah saya dari dipenuhi Roh Kudus? Apa sih arti dipenuhi Roh Kudus? Ngerti gak sih? Apa? Kalian kenal nggak dengan Roh Kudus? Nah. Kenal nggak? Hah? Kenal nggak Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus kenal nggak? Jangan sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun nggak kenal Roh Kudus ya. Nggak kenal Roh Kudus ya. Roh Kudus kenal? Siapa yang nggak kenal Roh Kudus? Ngerti nggak Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Kenal Roh. Hah? Siapa itu Roh Kudus? Allah. Ya? Siapa Roh Kudus?
Nolong kita. Roh Kudus itu Allah, ya kan? Sekarang yang bersama-sama dengan kita siapa? Yesus ada di mana? Selain di hati di mana lagi? Di mana-mana ya. Tapi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Untuk nanti dia mau datang kembali kepada kita untuk menjemput kita, ya kan? Dan sekarang dia sedang menyediakan apa? Kafling, tempat buat kita, ya. Jadi saudaraku, kenapa orang-orang yang ada yang sudah dipanggil duluan dari kita? Karena kaflingnya sudah selesai di surga. Sudah lunas. Sudah lunas ya kata Gunung ya. Jadi sudah nggak kredit lagi ya. Ya. Ya, kita memang anak-anak Tuhan itu sudah oleh Tuhan dibayar lunas ya, tunai nggak kredit ya. Jadi sudah selesai. Nah, setelah ada pencurahan Roh Kudus ya, otomatis jemaat Tuhan, orang-orang Kristen itu diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi setiap orang percaya. Saudara mengenal Tuhan, saudara percaya Yesus dan membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena siapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu manis, Roh Kudus itu lemah lembut, Roh Kudus itu menginsafkan, Roh Kudus itu menasihati kita, Roh Kudus itu menegur kita. Contohnya, pada waktu kita berbuat dosa, pernah nggak pada waktu kita berbuat dosa sejahtera nggak hidup kita? Enggak ya. Misalnya kita mau melakukan dosa, ada yang ngingetin nggak sebenarnya? Ada. Tapi kadang-kadang kita melakukan kan? Nah, setelah melakukan menyesal nggak? Benar. Terus habis menyesal berbuat lagi nggak? Harusnya enggak. Nah, pada waktu enak lupa ya kan? Setelah selesai itu Setelah selesai berbuat nyesel sih. Habis itu berbuat lagi, betul nggak? Nah, fungsi Roh Kudus itu untuk apa? Mengingatkan kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita supaya kita sadar kembali kepada jalan yang benar. Makanya itu fungsi penolong. Kenapa diutus penolong? Karena kita nggak mampu hidup sendiri di dunia ini, ya. Siapa yang mampu hidup sendiri tanpa Tuhan? Nggak ada ya kan? Semua itu perlu pertolongan. Nah, kenapa sampai Yesus itu pada waktu naik surga itu dia bilang, nanti aku minta kepada Bapa supaya Bapa itu utus penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu belum? Siapa yang sudah percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupmu? Amin ya, sudah percaya. Jangan sampai tidak percaya, percuma. Kalau saudara sudah ke gereja tiap hari atau bahkan tiap minggu, maka dari Senin sampai Minggu mungkin sudah ke gereja, tapi nggak ngerti Roh Kudus itu berbareng sama kita atau enggak, atau kita bahkan tidak mengenal Roh Kudus. Nah, saudara, itu tanda-tanda orang yang sudah tahu tentang Roh Kudus dan Roh Kudus menguji kita. Banyak orang berpikir hanya fokus, oh berarti dia punya karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia apa? Mengusir setan. Yes, exactly, bahwa semua itu tanda-tanda, tapi ada juga tanda-tanda khusus lagi, bukan hanya sekedar karunia. Karena saudara berbicara karunia, semua orang itu punya karunia, ya. Karunia itu digunakan, karunia dari Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk apa? Untuk apa? Melayani. Untuk melengkapi kita di dalam melayani Tuhan, agar pelayanan kita disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi nama Tuhan, terus apa lagi? Ya, melakukan mujizat di mana-mana, membangkitkan orang mati, ya kan? Bisa, semua itu bisa kita lakukan asal kita punya iman dan yakin, ya. Nah, selain tanda-tanda itu, ada saya katakan tanda-tanda yang bicara tentang karakter ya. Tidak, kan tadi kan karunia. Nah, makanya saudaraku di dalam pelayanan itu nggak bisa cuma karunia saja, ya, nggak bisa karunia saja, tapi karakter itu jauh lebih penting daripada karunia. Kalau karunia itu pada waktu Yesus datang itu akan hilang, lenyap, tapi karakter itu nanti dibawa sampai ke surga, ya. Makanya kenapa goal dan tujuan hidup kita bukan kita hebat bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, atau bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Bukan soal itu, tapi apa? Yang paling penting apa? Soal karakter kita. Ya. Nah, kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana karakter jemaat mula-mula setelah mengalami lawatan Roh Kudus. Nah,
Kalau saudara nanti masuk enggak dalam kehidupan seperti jemaat mula-mula mengalami lawatan Roh Kudus. Ketika saudara yakin mengalami lawatan Roh Kudus, bukan hanya sekedar kita punya karunia, tapi kita punya karakter yang baik, yang bagus, yang punya value atau punya nilai. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Kita belajar dari bagaimana kehidupan jemaat Tuhan, orang Kristen yang sudah mengalami lawatan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus ya. Ya, mari kita buka. Kalau kita baca Petrus begitu hebat luar biasa, dia berkhotbah ya di hadapan ribuan. Bahkan ada ketika dia berkhotbah ada 3.000 jiwa bertobat dan menerima diri untuk dibaptis. Dan itu tanda-tanda karunia atau keajaiban yang dialami oleh Petrus setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, sekarang kita ada tanda-tanda lain yang mungkin kadang-kadang kita nggak bahas ya kan, nggak bahas yang dibahas banyak yang karunia mujizat. Makanya banyak orang yang kalau ada pendeta yang punya karunia pasti banyak berbondong-bondong datang, betul nggak? Padahal belum tentu mereka berkarakter bagus. Makanya jangan tertipu dengan penampilan hamba Tuhan atau orang yang berdiri di atas mimbar. Karena kan kalau saudara mau ngerti atau lihat karakter hamba Tuhan, itu nggak bisa ketemu pada waktu dia khotbah hanya 1 jam, ya. Nah, saudara kalau misal mau tahu tentang karakter hamba Tuhan, kalian harus bisa hidup bareng sama dia. Yang paling tahu adalah istrinya, dan yang paling tahu adalah suaminya, dan yang lebih tahu adalah pembantunya. Jadi kalau saudara mau cek karakter hamba Tuhan pendeta-pendeta yang hebat, cek aja sama pembantunya yang dikhotbahkan, sama nggak perilaku dan sikapnya terhadap kepada pembantunya. Dia mempersiapkan memperlakukan pembantu seperti apa, ya kan? Kalau misalkan pembantu itu seperti bukan orang, berarti apa yang dikhotbahkan itu beda dengan sikapnya. Karena banyak orang misalkan khotbahnya bagus, keren lah, luar biasa. Sehingga banyak orang kan memang pada zaman sekarang itu lebih suka dengan mendengarkan yang enak di telinga. Iya. Betul nggak? Kalau enak di telinga pasti pada senang, jangan berani bayar mahal loh. Kalau yang enak di telinga, kalau yang nggak enak di telinga diundang aja kagak gitu kan? Karena nyebelin di telinganya, gitu kan? Jadi gratis aja nggak mau, gitu kan? Betul nggak? Tapi kalau yang nyenangin telinga, bayar mahal pun berani. Tapi hanya sekedar membangun. Makanya ngundangnya mongol aja biar ketawa terus kita, ya kan? Betul nggak? Ketawa terus, ya kan? Nah, saudaraku, kita bicara di dalam hidup kita sebagai Kristen, kita boleh ketawa boleh, nggak masalah. Karena Yesus juga punya sifat yang humorous, ya, suka humor, ya. Dia punya sifat yang humorous, ya, dia suka humor. Karena tadi saya baca di grup tenis ya. Kita dia bilang harus banyak ketawa, nanti kalau nggak banyak ketawa nanti katanya nanti jadi makin berkerut katanya ini dahi kita, terus cepet tua katanya gitu kan. Nah jadi tertawa itu sehat, tapi banyak ketawa dipikir orang gila, ya kan? Iya kan, ketawa itu sehat. Terus kalau banyak ketawa terus ketawa sendiri, nah gelok, ya kan? Jadi masuk di Palamarta ya, di Cibadak. Nah, saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ya. Cara hidup jemaat yang pertama ini bicara tentang karakter ya, bicara tentang setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, selain memiliki karunia, juga memiliki karakter yang baik, yang bagus. Nah, kira-kira ketika kita akan baca ini, kita akan renungkan ini, kira-kira ada nggak di dalam kehidupanmu gaya hidup seperti ini, lifestyle seperti ini ya? Oke, mari. Saya baca ayat pertama, saudara, ayat yang kedua, ayat 1 saya, ayat 2 saudara, nanti saya sampai ayat 47 secara bergantian ya. Kita bagi berdiri semua ya. Kita baca firman Tuhan dan perkatakan dengan perkataan profetik ya, jadi dengan suara kenabian, ya sudah keren ya. Karena Alkitab kita perkatakan ada kuasa di dalam firman-Nya. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, 23. Mereka berikut dalam pengajaran dan rasul-rasul dan dalam rasul suara. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tanpa satu, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan besar hati mereka bertekun tiap-tiap hari dan baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan bersama-sama beribadah dan Sama-sama ayat 47, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudara-saudara, kita bicara 4142 ya, bicara 4142 itu adalah satu kebangunan rohani yang luar biasa ya. Ledakan kebangunan rohani dengan pertumbuhan jiwa-jiwa yang dasar 3.000 jiwa bertobat. Satu jiwa aja bertobat itu malaikat di surga bersorak-sorai. Dan saya bayangkan, saya nggak kebayang kalau 3.000 jiwa itu gimana ya sorak-sorainya malaikat. Atau sambil guling-guling atau jungkir balik ya, sambil pokoknya dahsyat ya, pasti lebih dahsyat. Nah, setelah mereka mengalami tanda-tanda ajaib atau memiliki karunia Roh Kudus, nah apa efek atau akibat atau respon dari jemaat yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ya, ada responnya. Yang pertama ayat 3 tuh. Ayat 4 ayat 4, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Unity. Katakan kita unity. Bersatu. Nah, bersatu itu paling sulit banget bersatu. Jangankan mempersatukan orang lain. Suami istri aja kadang susah. Betul nggak? Anak sendiri aja kadang kalah susah. Betul atau betul? Apalagi mempersatukan gereja. Apalagi mempersatukan kota, apalagi mempersatukan hamba-hamba Tuhan, itu paling susah. Ya, paling susah. Kenapa? Karena masing-masing punya ego sendiri, punya merasa bahwa dirinya paling hebat sendiri, betul nggak? Iya. Karena apalagi kalau jemaatnya sudah besar. Nah, tapi saya kemarin ya sangat salut banget ya waktu pergi ke Pangkalan Bun. Saya itu pelayanan dan ketemu dengan pendeta-pendeta yang besar. Pendeta-pendeta yang jemaatnya itu di atas 500 ya, bahkan ada yang 1000 ya, ada yang 1500, dan gerejanya besar-besar banget. Itu pendeta itu, saya siapa sih? Dijemputlah pendeta itu menjemput saya, dan dia bahkan ngangkat-ngangkat tas. Aduh, saya nggak sampai ke jangan Pak, jangan seperti itu. Dia sepanjang saya di sana, dia anterin kemana-mana, dianterin makan, dianterin. Dan saya siapa? Ya kan? Saya kan hamba Tuhan yang biasa saja. Mungkin kalau hamba Tuhan yang besar wajar kan. Tapi saya sampai bilang, ini saya belajar, saya ke sana, saya belajar sama mereka sebenarnya. Jadi nggak selalu mereka belajar sama saya. Justru saya belajar dari karakter mereka. Begitu humble-nya, begitu rendah hatinya, luar biasa. Saya selalu bilang, kalau di Jawa ini baru jemaat 100 aja sombongnya minta ampun gitu kan. Baru gerejanya masih berapa tuh lah, kayaknya gimana gitu, tapi luar biasa. Saya itu sampai saya bilang sama teman, ini baru kali ini aku, maksudnya pelayanan kok, maksudnya kalau gereja besar itu kan biasanya cuek ya, gembalanya cuek, apalagi siapa sih yang datang, ya kan? Tapi ini pendeta-pendeta besar, jemaat yang banyak, mereka itu begitu humble, luar biasa. Jadi saya belajar dari mereka, dan semoga teman-teman nanti kalau sudah jadi pendeta besar tetap humble ya. Meskipun kita punya titel pendeta, tapi berhati hamba. Jangan titelnya pendeta, tapi berhati Tuhan. Ya, jadi berhati hamba. Meskipun titel kita sudah pendeta, kan pendeta itu hanya julukan dari manusia. Karena di dalam Alkitab nggak ada ya pendeta, ya kan? Semua hamba, doulos. Doulos artinya ya keset, ya kan? Keset bahasa Inggris apa? Welcome. Iya kan? Jadi keset artinya bahwa seorang pelayan Tuhan berarti siap diinjak-injak harga dirinya, siap dijadikan mungkin ya pokoknya harga dirinya benar-benar sudah nggak ada sebenarnya hamba Tuhan, sudah ditanggalkan semuanya keakuan kita. Makanya Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya aku, ego kita itu sudah ditanggalkan. Romel sudah nggak ada di dalam diri Romel. Buros
buros sudah nggak ada di buros dirinya. Yesus yang ada dalam diri buros. Sekali waktu di buros mungkin tiba-tiba disikut sama orang, dia tetap tersenyum. Tuhan berkati kamu. Amin. Haleluya. Tidak sanggup nggak seperti itu? Nah, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti sanggup untuk melakukan itu. Dan kalau kita belum sanggup, jangan bilang aku sudah penuh dengan Roh Kudus. Karena tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki karakter, ya, seperti jemaat mula-mula, unity, bersatu. Ketika dia bersatu, nah ini yang paling berat, menjual harta miliknya, dibagi-bagi. Siapa yang sanggup di sini? Belum, apa aja belum? Ya kan? Ya, jadi kepenuhan Roh Kudusnya belum full 100% kayaknya ya. Kalau mungkin berbagi, mungkin 10%, 20% itu oke. Cuma untuk seluruhnya kayaknya belum deh. Siapa yang sudah di sini? Jujur, ya kan? Contoh. Boro-boro 100%, 10% kan kalau sudah lupa. Betul nggak? Tapi ini jemaat mula-mula, mereka menjual harta miliknya, habis itu dibagi-bagi. Karena kepunyaanmu adalah kepunyaanku, kecuali istri ya, ingat ya. Ingat ya, ingat ya. Waktu saya pelayanan di Pangkalan Bun, saya diterima oleh salah satu jemaat ya, masih muda, tapi diberkati Tuhan luar biasa. Saya kaget, waktu dijemput saya pikir mobil itu dijemput pakai mobil Alphard ya kan. Setelah pulang ke rumah, dia diserahkan mobil Alphardnya kepada saya. Ini nanti om pakai ya mobil Alphardnya. Terus kemudian om ini kunci mobilnya. Ini kemudian ini apa? Ini remote pintu masuknya. Ini apa? Kartu ID card untuk masuk ke kamarnya, kamar tidur saya. Jadi ini remote pintu gerbangnya semua diserahkan kepada saya, kecuali istrinya. Ya, maksudnya begini. Saya bilang, saya bilang Yusuf, ya kan? Semua dipercayakan kecuali istrinya, ya kan? Tapi dasar istrinya itu gatal, jadi menggoda Yusuf, ya kan? Salah satu cara untuk menangkal dosa seksual apa? Pada waktu ada godaan, apa? Respon atau lari?